jalan-jalan. Mumpung di Bengkulu, kita wisata sejarah aja deh. Kita berkunjung ke rumah pengasingan sang proklamator yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut, Kecamatan Ratu Samban. Oh iya, rumah Bung Karno awalnya milik saudagar kaya bernama Leon Boesek. Rumah kemudian disewa sebagai tempat pengasingan Bung Karno oleh Belanda. Benda-benda bersejarah milik Bung Karno pasti terawat dengan baik loh. Di pengasingan, Soekarno sering bertemu dan berdiskusi dengan Hasanuddin, seorang tokoh Muhammadiyah. Dalam jamuan makan, Bung Karno bertemu dengan Fatmawati, anak dari Hasanuddin yang kemudian menjadi istrinya. Pada bagian belakang rumah terdapat sumur tua yang pernah digunakan Bung Karno. Banyak pengunjung yang datang untuk sekedar mencuci muka atau meminum airnya karena dianggap memiliki khasiat tertentu. Katanya sih bikin awet muda. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang kerja Bung Karno. Ruangan ini terletak di dalam Istana Merdeka yang merupakan salah satu tempat pusat pemerintahan di awal kemerdekaan. Tempat ini tidak hanya digunakan untuk administrasi saja, tetapi tempat ini digunakan untuk menerima tamu di dalam negeri maupun di luar negeri. Ruang kerja Bung Karno ini memiliki nuansa yang mencerminkan kepribadian dan visi beliau. Di ruangan ini terdapat berbagai elemen interior seperti ruang kerja ini merupakan salah satu saksi bisu banyaknya mengambil keputusan selama masa revolusi dan awal kemerdekaan. Di tempat ini pula Bung Karno banyak memikirkan gagasan seperti Pancasila dan konsep politik luar negeri lainnya. Dan Bung Karno kini menjadi bagian salah satu warisan sejarah dan memahami bagaimana ruangan tersebut menjadi saksi bisu perjalanan bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno. Pada saat mengalami pengasingan di Provinsi Bengkulu, Soekarno tidak membawa apa-apa selain dengan pakaian dan juga buku-buku. Jadi, untuk melakukan transportasi selama mengalami masa pengasingan di Provinsi Bengkulu, Soekarno mendapatkan peminjaman sepeda dari teman atau sahabatnya yang bernama Abdul Manaf. Daripada sepeda, pada ruang tamu ini juga terdapat kursi tamu, di mana kursi tamu ini terbuat dari rotan. Dan juga kursi tamu ini masih persis dengan asli, atau dengan kata lain, kursi ini merupakan kursi asli peninggalan dari Soekarno. Selain menjalin ikatan politik antara masyarakat Provinsi Bengkulu dengan Soekarno pada saat itu, Soekarno juga menjalin ikatan politik dengan ayah daripada Fatmawati yang bernama Hasanuddin. Hasanuddin merupakan seorang pemimpin Muhammadiyah pada saat itu. Ketika mereka sering berkunjung ke rumah Soekarno ini, Soekarno pun menjalin hubungan dengan Fatmawati yang kita kenal sebagai ibu penjahit sang saka merah putih yang pertama. Soekarno diasingkan di Bengkulu pada tahun 1939 sampai 1948. Pengasingan, Soekarno tinggal di rumah yang sekarang diberi nama Soekarno di Jalan Soekarno di Kota Bengkulu. Di dalam kamar tidur tamu ini terdapat banyak sekali peninggalan bersejarah, yaitu buku karya, buku catatan, terus ada juga baju kostum Monte Carlo dan banyak lagi lainnya. Di ruangan ini juga terdapat ramalan Bung Karno yang terbukti. Selain itu, Bung Karno juga mengatakan bagi aku 1000 orang tua bis kaya anak campurnya dari akadnya. Bagi aku 10 pemuda kekayaan terbesar dunia. Juga di ruangan ini terdapat lemari yang berisi kostum Monte Carlo dan juga terdapat uang-uang yang berisi wajah Soekarno. Ruang tidur ini merupakan ruang tidur dari Soekarno dan Inggit Ganarsi, di mana ruang tidur ini juga mencerminkan betapa sederhananya
mereka di masa itu. Di ruang tidur Soekarno dan di Ganarsi ini juga terdapat beberapa peninggalan dari Bung Karno. Yang pertama itu ada surat rahasia, di mana surat rahasia ini berisikan tentang penjelasan penerimaan sejumlah uang setiap bulan oleh Insinyur Soekarno untuk anak angkatnya, yaitu Ratna Joani yang berada di Bandung. Lalu di sini juga ada lukisan Fatmawati, yaitu lukisan Fatmawati Diki Hasanin, asal Bengkulu dan teman sekolah dari Ratna Joani, yang kemudian menjadi istri ketiga dari Bung Karno. Di sini juga terdapat yaitu surat nikah antara Insinyur Soekarno dan Inggit Ganarsi, di mana mereka menikah pada tanggal 24 Maret 1923 di rumah orang tua Inggit di Bandung, Jawa Barat. Ini terdapat meja rias, yaitu hasil karya dari Insinyur Soekarno yang diberikan kepada Inggit Ganarsi. Ini juga terdapat lemari pakaian dari Inggit Ganarsi dan juga Soekarno. Lalu di sebelah sini juga terdapat kasur tidur Insinyur Soekarno bersama dengan Inggit Ganarsi. Selanjutnya terdapat teras bagian belakang pada rumah Bung Karno. Di sini terdapat meja dan kursi makan, tempat Bung Karno dan keluarganya untuk makan sambil mengobrol santai pada sore hari. Selain meja dan kursi makan, di sini juga terdapat lemari tempat mereka untuk menyimpan makanannya. Selain ruangan makan, di teras bagian belakang ini juga terdapat sumur timba. Sumur ini berdiri pada tahun 1914. Sumur ini sering digunakan Bung Karno dan keluarganya untuk mencuci muka, mandi, dan hal yang lainnya.